Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, kesempatan kali ini video kami beri judul Sholawat Nabi Muhammad, ramai variasinya, banyak mudaratnya dan nihil manfaatnya berdasarkan hanya Al-Quran. Fenomena pemelintiran serupa yang terjadi dalam agama Kristen adalah di dalam Injil karangan Yohanes pasal 10 ayat 30. Tertulis, "Aku, Yesus, dan Bapa adalah satu." Diulangi kembali oleh Yohanes dalam kitab Wahyu 3 kali berulang ayatnya. Narasi yang tertulis, "Aku, Yesus, adalah Alfa dan Omega." Sahabat, bermodal ayat-ayat tersebut tanpa memperhatikan logika verbal, kalimat atau paragraf hingga konteksnya, banyak pendeta-pendeta Kristen yang mengatakan itu sebagai bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Bertubi-tubi para pendeta mempropagandakan penafsiran mereka dalam setiap kesempatan di hadapan para umat, sehingga umat Nasrani pun merasa nyaman dengan keyakinannya. Demikian juga para pendeta-pendeta Islam mempropagandakan sholawat Nabi dalam setiap kesempatan di hadapan para umatnya, sehingga umat Islam pun merasa nyaman meyakininya. Jadi pandangan keyakinan dan ritual-ritual peribadatan yang menyimpang dalam setiap agama berasal dari pemandangan atau pendapatan ilmu para pendeta-pendetanya sendiri, yang tentunya tidak ada dalam kitab sucinya, yang kemudian diterima oleh umatnya yang kebanyakan sedikit sekali atau tidak sama sekali memperhatikan ajaran akan pengajaran kitab sucinya. Adalah dalil yang dijadikan dasar untuk ajaran sholawat. Pendeta-pendeta Islam menunjuk kepada ayat yatim, yang maksudnya tidak berulang ayatnya, yaitu Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, yang artinya, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berdoalah, semoga keberkahan dan damai menyertainya." Sahabat, kalau kata yusol pada ayat itu ditafsirkan sebagai mereka berdoa, mereka itu Allah dan malaikat, itu jelas penistaan terhadap Allah SWT dan melukai harkat martabat logika verbal kemanusiaan. Bagaimana Tuhan berdoa? Tepatnya arti kata yasalu adalah memberkati, atau bisa juga diartikan sebagai mengadakan hubungan. Kemudian kata ganti orang yaitu al-nabi pada ayat tersebut bukan hanya menunjuk kepada hanya Nabi Muhammad, tetapi menunjuk kepada seluruh nabi, sehingga informasi yang disampaikan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 tersebut adalah Allah dan malaikatnya memberkati seluruh nabi, bukan cuma kepada Nabi Muhammad. Semoga kita diberi pemahaman jalan lurus yang diwahyukan melaluinya. Perhatikan Al-Quran surat 2 ayat 136, yang artinya, "Katakanlah, kami percaya kepada Tuhan dan apa yang diwahyukan kepada kami dan apa yang diwahyukan kepada Ibrahim dan kepada Ismail dan kepada Ishak dan kepada Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa dan apa yang diberikan kepada nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami kepadanya berserah diri." Perhatikan juga Al-Quran surat 2 ayat 85, yang artinya Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari para rasulnya, dan mereka mengatakan, "Kami mendengar dan kami patuh." Kami mohon kepada Tuhan untuk pengampunan Engkau dan kepada Engkau tempat kembali. Jadi saat ini jika kita berselawat kepada Nabi Muhammad, maka kita juga harus mendoakan nabi-nabi lainnya. Karena landasannya Al-Quran Al-Ahzab ayat 56 tersebut tidak menunjuk hanya kepada Nabi Muhammad, akan tetapi kepada seluruh nabi. Dan ayat Quran surat 2 ayat 136 dan 258, kita dilarang untuk membeda-bedakan di antara para nabi. Sahabat, ternyata Allah SWT bukan cuma bersolawat kepada para nabi, tetapi juga bersolawat kepada seluruh orang beriman. Perhatikan beberapa ayat sebelumnya dalam surat yang sama, Quran surat Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan 43.
yang artinya wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan banyak mengingat dan muliakanlah Dia pagi dan petang. Ayat berikutnya, waladzi yusolli alaikum, yang artinya ya Dia Allah ya bersolawat atasmu dan malaikat-malaikatnya untuk membawamu keluar dari kegelapan menuju cahaya, dan Dia penyayang kepada orang-orang beriman. Sahabat, jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya bersolawat atau memberkati kepada Nabi Muhammad, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada seluruh nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga bersolawat kepada seluruh orang beriman. Semuanya dalam arti memberkati. Kemudian kita menuju kepada kalimat perintah berikutnya dari ayat tersebut ya, Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, berdoa semoga keberkahan dan damai menyertainya. Sahabat, banyak perintah yang ada di dalam Al-Quran, namun perintah itu sudah tidak mungkin dilakukan. Salah satunya seperti misalnya adab kita kepada Nabi Muhammad dan istri-istrinya. Perhatikan dalam surat yang sama Al-Ahzab ayat 53 yang artinya, wahai orang-orang beriman, jangan masuk ke rumah Nabi kecuali izin diberikan padamu untuk makan tanpa menunggu-nunggunya. Tetapi ketika diundang, maka masuklah. Dan setelah diberi makan, bubarlah. Dan janganlah menjadi akrab berlama-lama dengan sebuah cerita. Ini mungkin menyakiti hatimu, karenanya Nabi akan merasa malu kepadamu. Tuhan tidak malu akan kebenaran. Dan jika Anda menanyakan sesuatu kepada mereka, istri-istri Nabi, tanyakan dari baik tabir. Itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak bagimu untuk menyakiti Rasulullah atau menikahi istri-istrinya selama-lamanya. Itu adalah dosa yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kemudian larangan juga dalam Al-Quran surat 49 ayat 2 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan jangan berbicara dengan keras kepadanya seperti kamu berbicara dengan keras satu sama lain. Jangan sampai amal ibadah kamu menjadi sia-sia sementara kamu tidak menyadarinya. Sahabat, ada beberapa larangan lainnya dalam ayat Al-Quran yang mana larangannya sudah tidak mungkin juga terjadi karena situasi dan kondisinya telah berlalu, walaupun ayat-ayat tersebut masih bermanfaat untuk mendapatkan hikmahnya dengan mengaplikasikan kepada orang-orang yang kita hormati dalam kehidupan. Dalam Al-Quran, adab pergaulan yang diutamakan dan perlu diperhatikan kaum muslimin adalah adab kepada orang tua, ibu bapak, yang banyak adab dan doa untuk orang tua yang diajarkan Al-Quran. Bahkan kita hanya boleh bersyukur kepada Allah dan orang tua, tidak kepada makhluk lain termasuk Nabi dan Rasul. Kemudian adab kepada Nabi Muhammad. Sedangkan adab kepada istri-istri Nabi pada dasarnya menjaga kehormatan Nabi Muhammad. Selanjutnya Al-Quran tidak mengajarkan khusus ya adab kita sesama sahabat, rekan atau kerabat, termasuk adab kepada anak dan kerabat Nabi lainnya. Bukan berarti kita juga boleh tidak sopan kepada setiap orang. Rasa kasih sayang adalah karunia Tuhan kepada seseorang dan penghormatan hanya untuk Tuhan semesta alam. Kembali ke Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 tadi. Perintah untuk orang beriman adalah untuk mendoakan Nabi Muhammad dengan perintah yang artinya, wahai orang yang beriman, berdoa semoga keberkahan dan damai menyertainya. Dalam ayat tersebut Al-Quran jelas mengajarkan redaksi doanya, yaitu mengharap keberkahan dan kedamaian. Adalah sangat tepat. Doa tersebut dipanjatkan ketika Rasulullah masih hidup di dunia ini, di mana dalam kehidupan manusia di dunia ini siapapun ada keberkahan juga ada ketidakberkahan. Demikian juga kedamaian diharapkan kepada Rasulullah yang realitanya Nabi Muhammad tidak merasa nyaman hidup di kampung halamannya sendiri di Mekah, di mana banyak orang mengganggu Rasulullah hingga Nabi hijrah ke Madinah. Lalu bagaimana saat ini jika kita meminta atau berdoa keberkahan dan kedamaian untuk Nabi Muhammad? Sahabat, saat ini setiap jiwa yang telah meninggal dunia hidup dalam dimensi atau alam ruh. Ruh orang-orang soleh, demikian juga ruh para nabi berada di dalam iliyin, suatu tempat yang tinggi, mendapat rezeki dan didekatkan kepada Allah. Ini menurut informasi Al-Quran.
kehidupan para ruh tanpa daging dan tulang di alam ruh dengan kehidupan manusia yang terdiri dari ruh, daging dan tulang di alam manusia dunia memiliki barsah atau pemisah yang tidak bisa berinteraksi atau mengintervensi. Berikut ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan kehidupan di alam ruh atau barsah. Perhatikan Al-Quran surat 16 ayat 32 yang artinya orang-orang yang diwafatkan para malaikat dalam keadaan baik, mereka berkata, damai sejahtera bagimu, masuk surga, untuk apa yang biasa Anda lakukan. Kemudian Al-Quran surat 36 ayat 26 sampai dengan 27 yang artinya disebutkan masuklah ke surga. Dia berkata, seandainya umatku tahu, untuk itu Tuhanku telah mengampuni saya dan menempatkan saya di antara orang-orang yang dihormati. Sahabat, kehidupan di surga yang sesungguhnya adalah setelah kebangkitan manusia menjadi tulang dan daging kembali. Diisyaratkan dalam Al-Quran adalah dengan buah-buahannya di surga yang seperti yang ada pada saat ini. Sementara saat ini orang-orang yang salih yang telah meninggal masih dalam kehidupan ruh tanpa daging dan tulang. Sehingga untuk menafsirkan ayat-ayat tersebut agar tidak berselisih pemahaman adalah seperti perumpamaan seorang calon presiden yang sudah ditetapkan KPU, Komisi Pemilihan Umum, sebagai seorang pemenang Pilpres yang akan menggantikan presiden lama yang masih aktif dan akan berakhir dalam waktu dekat. Sedemikian hingga perasaan gembiranya dan mungkin sebagian fasilitas seorang presiden sudah dirasakan atau diterima oleh calon presidennya walaupun belum menjadi presiden. Demikian perumpamaan penjelasan untuk Al-Quran surat 36 ayat 26 dan 27 dan Al-Quran surat 16 ayat 32 di atas, yaitu ucapan masuk surga dan merasakan kehormatan. Kemudian perhatikan Al-Quran surat 2 ayat 154 yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan tentang orang yang terbunuh di jalan Allah bahwa mereka telah mati, bahkan mereka hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Kemudian perhatikan Al-Quran surat 3 ayat 169 dan 170 yang artinya, janganlah menganggap orang-orang yang terbunuh di jalan Allah sebagai orang mati, melainkan mereka hidup di sisi Tuhannya, diberi rezeki, bersukacita atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, dan mereka bergembira atas orang-orang di belakang mereka yang belum menyusul mereka. Tidak akan ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak akan berduka. Juga perhatikan Al-Quran surat 6 ayat 122 yang artinya, apakah dia yang telah mati dan kami hidupkan dia dan kami jadikan baginya cahaya yang dengan cahaya itu dia berjalan di antara manusia seperti orang yang di dalam kegelapan. Tidak ada yang di luar itu bagi orang yang telah mati. Demikianlah telah dibuat adil bagi orang kafir apa yang biasa mereka kerjakan. Sahabat, seperti informasi dalam Al-Quran, ruh orang saleh yang mati berada dalam iliyin, tempat yang tinggi. Dalam ayat ini digambarkan juga mereka bisa berkeliling di antara manusia hidup, dan ruh orang jahat berada di sijin atau penjara dalam kegelapan. Dan ayat 122 dan 6 menegaskan tidak ada yang di luar itu. Maksudnya di luar sijin dan iliyin, ruh-ruh orang yang telah mati. Kemudian perhatikan Al-Quran surat 39 ayat 42 yang artinya Tuhan mengambil atau menggenggam ruh manusia pada saat kematian mereka dan mereka yang tidak mati dalam tidurnya. Jadi dia menahan yang satu yang telah dia tetapkan mati dan mengembalikan yang lain untuk waktu yang ditentukan. Di dalamnya terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Sahabat, dalam ayat tersebut diinformasikan konsep kematian dalam Al-Quran dinyatakan sama persis dengan konsep seseorang yang sedang tidur untuk posisi atau kondisi ruhnya. Lalu untuk memahami seseorang yang sedang tidur atau mati namun dapat merasakan sukacita atau rasa puas seperti yang digambarkan ayat-ayat di atas, mendapat rezeki dan bergembira, tidak lain perumpamaannya adalah seperti mimpi yang kita rasakan pada saat ini. Dalam mimpi kita biasa berkelana kemana saja dan bertemu dengan siapa saja, seperti yang digambarkan Al-Quran surat 6 ayat 120 di atas tadi, yaitu berjalan di antara manusia. Bahkan dalam mimpi kita juga bisa menikmati kenikmatan lahir ataupun batin,
mimpi. Sehingga biasa terjadi saat kita bermimpi dan setelah berbangun masih merasakan nikmat atau kesenangannya. Bahkan sering timbul penyesalan ketika terjaga ternyata ceritanya hanya mimpi. Seperti yang digambarkan Al-Quran surat 3 ayat 169 di atas, katakan orang mati diberi rezeki. Kembali kepada doa, perintah sholawat kepada Nabi. Lalu bagaimana jika kita saat ini mendoakan Nabi keberkahan akan ruh Nabi yang memang telah hidup di alam keberkahan, dan mendoakan kedamaian akan ruh Nabi yang memang telah hidup di alam kedamaian? Maka logisnya atau mestinya doa atau perintah Allah kepada orang beriman untuk bersolawat itu memang pada saat Nabi masih hidup, seperti perintah atau larangan lainnya mengenai adab bergaul dengan Nabi dan istri-istrinya yang dijelaskan dalam Al-Quran surat 33 ayat 53 dan Al-Quran surat 49 ayat 2 di atas. Jadi yang perlu diingat, Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 56 memerintahkan orang beriman yang hidup bersama Rasulullah untuk mengusahakan dan berdoa semoga keberkahan dan kedamaian atas Nabi. Selanjutnya kita menuju pada ramainya sholawat Nabi yang dikarang pendeta-pendeta Islam terdahulu. Untuk menggambarkan ramai variasinya sholawat Nabi, ada sebuah buku yang diterbitkan sebuah yayasan Islam pada tahun 2017 yang diberi judul 1001 Sholawat, yang di dalam kitab tersebut menyalin bacaan-bacaan sholawat yang dinisbatkan atau disepakati berasal dari khususnya dari mereka yang mengaku sebagai kerabat Imam Ali bin Abi Thalib dan keturunannya Imam Ali bin Abi Thalib. Sekali lagi, yang dinisbatkan atau artinya adalah disepakati para pendeta Islam berasal dari mereka yang ditunjuk. Padahal materi sholawat atau doa yang Al-Quran perintahkan sudah jelas dicontohkan redaksinya, yaitu semoga keberkahan dan kedamaian menyertainya. Jadi nggak usah repot-repot ngarang-ngarang membuat variasi sendiri-sendiri dengan meninggalkan apa yang telah diajarkan Al-Quran. Nampaknya setan terkutuk beserta jajarannya ingin mengalihkan Al-Quran yang diterima Rasulullah yang seharusnya dijadikan sentral isu agama Islam, cahaya Al-Quran yang mampu membawa seluruh manusia di dunia ini hingga akhir zaman, yang berasal dari Allah Tuhan langit dan bumi, tetapi dialihkan kepada pemujian dan pemujaan kepada sosok pribadi kemanusiaan seorang hamba, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah. Kalau pendeta-pendeta Kristen berhasil menuhankan seorang hamba Allah, yaitu Yesus Rasulullah, maka pendeta-pendeta Islam berhasil mempropagandakan seorang hamba Allah Muhammad Rasulullah memiliki kekuasaan yang bermanfaat bagi manusia di samping kekuatan Allah Tuhan langit dan bumi, sekaligus mengalihkan sentral isu agama Islam, wahyu suci yang Allah jamin kesuciannya sampai hari akhir. Sahabat, perlu saya ingatkan, hanya Al-Quran yang murni tersisa dari agama Islam sampai detik ini dan hari akhir. Lainnya kami tidak katakan salah, namun sangat menanggung resiko kesesatan. Karena tidak ada jaminan dari Allah, Tuhan semesta alam, dan tidak ada kewajiban untuk mengikuti selain Al-Quran. Dan jelas berulang ancaman bagi yang tidak mengikuti Al-Quran. Sahabat, kenyataan setelah kita saksikan sosok pribadi kemanusiaan seorang hamba yaitu Nabi Muhammad dipuja dan dipuji, timbul sosok yang bergenre atau kelompok yang menyatakan dirinya keturunan Nabi Muhammad, padahal sesungguhnya mereka adalah keturunan Imam Ali bin Abi Thalib. Itu pun kalau dipercaya catatan mereka yang di dalam kehidupannya mengharapkan ikut dipuja dan dipuji dengan menyatakan dirinya keturunan. Fenomena ini mudah kita saksikan, yang bersama dengan itu semua timbul istilah barokah, fadilah, dan seterusnya. Ini kedustaan penjahat kepada umat. Kembali kepada sholawat Nabi yang para pendeta-pendeta Islam pun menambah bumbu-bumbu dengan apa yang disebut sebagai fadilah, isu yang diangkat bersama dengan sholawat. Fadilah adalah manfaat yang akan didapat oleh seseorang jika membaca sholawat tertentu dengan jumlah tertentu hingga ribuan kali. Dan umumnya fadilah itu berasal atau dijanjikan dari si pendeta yang mengarang variasi sholawatnya, walaupun ujung-ujungnya diberi topping fadilahnya dengan kalimat insya Allah. Fadilah yang dihalusinasikan para pendeta Islam pun juga bermacam-macam manfaatnya. Dari manfaat dunia hingga akhirat, dari materi hingga jimat. Bahkan ada juga yang dijanjikan bisa bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Sahabat, mengenai mimpi dengan Nabi Muhammad, kami yakin seandainya benar Nabi Muhammad menjumpai kita dalam atau melalui mimpi, Nabi pasti berpesan,
Pelajarilah Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Itu adalah amanah Tuhan semesta alam, yang karena itulah aku diutus. Kitab bukan karangan manusia seperti kitab-kitab fikih, hadis, dan kitab-kitab karangan manusia lainnya. Sahabat, dengan dikarangnya isu fadilah, maka telah bergeser pemanfaatannya selawat yang berawal dari perintah Allah bersolawat untuk memberi manfaat kepada nabinya, keberkahan dan kedamaiannya. Sekarang bersolawat menjadi bermanfaat untuk yang membaca sendiri, yaitu fadilahnya. Ini jelas penyesatan. Dan siapa yang bertanggung jawab? Mereka yang menyebarkannya adalah pendeta-pendeta Islam yang berselisih dengan Al-Quran. Isu sesat berikutnya yang dibangun oleh para pendeta Islam akan manfaat membaca sholawat Nabi adalah isu syafaat. Syafaat adalah manfaat usaha atau doa dari hamba Allah untuk hamba Allah lain yang didoakannya, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Ini makna sebenarnya sebelum dipelintir para pendeta Islam. Fenomena yang berkembang di tengah umat, sholawat adalah satu. Sholawat itu diharapkan diterima umat pada saat hidup di akhirat, yaitu pada saat penghisapan. Ini penyesatan pertama pendapatan mengenai syafaat, yaitu bantuan atau manfaat orang semasih hidup di dunia menjadi bantuan atau manfaat yang akan diterima seseorang pada saat penghisapan di akhirat kelak. 2. Syafaat diharapkan datang dari Nabi Muhammad dan para waliullah. Ini penyesatan kedua yang tidak ada di dalam Al-Quran. Kalau ada dalam hadis, sudah pasti hadis palsu. Sebab Allah mengancam Nabi Muhammad dalam Al-Quran akan dipotong urat jantungnya jika lidahnya menambah-nambah. Ketiga, ramainya penunjukan pendeta, biasanya pendeta anumerta oleh para pendeta-pendeta lainnya yang masih hidup, di mana pendeta anumerta tersebut dijadikan sebagai figur waliullah yang mampu memberikan syafaat di hadapan Allah kelak atau diminta keberkahannya. Keempat, fenomena figur waliullah belepetan tumbuh subur kemana-mana dan di mana-mana disertakan dengan dongeng-dongeng karomahnya berdasarkan rawi katanya. Kemudian umat pun banyak menghikmatkannya. 5. Al-Quran dengan jelas dan sederhana. Yang digambarkan Al-Quran, waliullah itu adalah seperti yang digambarkan Al-Quran surat 10 ayat 62 dan sampai 63. Yang artinya, sesungguhnya para waliullah, orang yang dekat dengan Allah, tidak memiliki rasa takut kepada makhluk siapapun. Mereka juga tidak bersedih hati. Mereka yang beriman dan hanya takut kepada Allah. Sahabat, sementara banyak pendeta-pendeta pendusta menggambarkan seorang waliullah itu dengan gambaran sholat malamnya 500 rakaat, sholawatnya ratusan ribu kali, dan seterusnya. Tipu itu. Sahabat, fakta Al-Quran menginformasikan berulang adalah satu. Al-Quran berulang menegaskan secara eksplisit bahwa tidak ada syafaat pada hari kiamat atau hari penghisapan. Jadi bagi yang masih mau mendengar katanya hadis, sudah jelas nggak benar tuh hadis, karena bertentangan dengan Al-Quran. Hadis siapapun yang meriwayatkannya atau imam mazhab dari lubang manapun yang menyatakannya, semuanya adalah dusta belaka. Perhatikan Al-Quran surat 23 ayat 101 sampai 103 yang artinya, jadi saat ditiupkan kebangkitan tidak akan ada silsilah di antara mereka pada hari itu dan mereka tidak akan saling bertanya. Maka mereka yang timbangannya berat, merekalah yang sukses, dan siapapun yang timbangannya menjadi ringan, mereka yang merugikan jiwanya akan tinggal di neraka selama-lamanya. Kemudian perhatikan Al-Quran surat 2 ayat 48 yang artinya, dan waspadalah terhadap hari ketika satu jiwa tidak akan berguna sama sekali bagi yang lain, tidak ada syafaat yang diterima darinya, juga tidak ada kompensasi tebusan yang diambil darinya, mereka juga tidak akan tertolong. Kemudian Al-Quran surat 2 ayat 254 yang artinya, wahai orang beriman, infakkanlah dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada tawar-menawar, tidak ada persahabatan, tidak ada syafaat, dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Lanjut Al-Quran surat 6 ayat 94 yang artinya,
dan kamu akan datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pertama kali, dan kamu telah meninggalkan apa yang kami anugerahkan kepadamu di belakang punggungmu, dan kami tidak melihat denganmu para pendoa syafaat untukmu yang kamu akui sebagai sekutumu. Anda telah terputus hubungan di antara kalian, dan apa yang dulu kamu klaim memberi syafaat telah tersesat, hilang. Kemudian Al-Quran surat 6 ayat 51 yang artinya, dan peringatan dengan itu orang-orang yang takut bahwa mereka akan dikumpulkan kepada Tuhan mereka. Mereka tidak memiliki pelindung dan pemberi syafaat perantara selain Dia, Allah ya, agar mereka bertakwa. Selanjutnya Al-Quran surat 6 ayat 70 yang artinya, dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan candaan, dan kehidupan dunia ini telah menipu mereka, dan ingatkan dia dengannya, Al-Quran, bahwa setiap jiwa harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperolehnya. Baginya tidak memiliki wali atau pemberi syafaat selain Allah, dan jika menebus kesalahan, setiap tebusan tidak diterima darinya. Mereka itu yang dibinasakan karena apa yang telah mereka usahakan. Mereka akan minum air mendidih dan azab yang pedih karena dulu mereka kafir. Kemudian Al-Quran surat 32 ayat 4 yang artinya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam 6 hari, kemudian bersemayam di atas arsy. Selain Dia, Anda tidak memiliki wali atau perantara memberi syafaat. Apakah kamu tidak ingat? Dalam ayat-ayat di atas berulang Al-Quran menginformasikan dengan jelas tidak ada syafaat bagi manusia saat di akhirat atau hari penghisapan kelak. Jadi kami ulangi, bagi yang masih mau mendengar katanya hadis, sudah jelas nggak benar tuh hadis, karena bertentangan dengan Al-Quran siapapun yang meriwayatkan hadis tersebut. Perhatikan Al-Quran surat 31 ayat 33. Nah, artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari ketika tidak bisa ayah yang akan menolong anaknya, dan tidak bisa anak yang menolong ayahnya sedikit pun. Janji Allah itu benar. Jangan kamu tertipu oleh kehidupan dunia ini, dan janganlah orang-orang sombong menipumu tentang Tuhan. Sahabat, jangankan nabi, wali, atau guru terhadap pendukungnya, bapak kepada anak kandungnya, atau sebaliknya anak kepada bapaknya tidak bisa tolong menolong. Jangan kita ketipu oleh penipu sombong yang mengaku guru, habib, mursyid, dan seterusnya. Penipuan tentang Allah. Al-Quran secara implisit menginformasikan syafaat ada dengan izin Allah, akan tetapi dalam kehidupan dunia, bukan dalam kehidupan akhirat atau pada hari penghisapan. Syafaat makhluk Tuhan yang mungkin dengan izin Allah, konteksnya adalah syafaat ketika manusia masih hidup di dunia. Seseorang mendapatkan pertolongan akan permasalahan hidupnya, materi maupun lainnya, semua dengan izin Allah. Seperti dalam kehidupan di dunia ini, kita saling tolong menolong sesama, akan tetapi terlaksana dengan izin Allah. Perhatikan Al-Quran surat 2 ayat 255, ayat kursi yang artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup tetap hidup, tidak tidur atau mengantuk. Dia memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Siapa yang bisa memberi syafaat kepadanya kecuali dengan izinnya? Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak memahami ilmunya kecuali apa yang Dia kehendaki. Tahtanya membentang di atas langit dan bumi, dan Dia tidak berat memeliharanya. Dia adalah yang maha tinggi, yang maha agung. Ayat sebelumnya, yaitu ayat 255, diawali kalimat, wahai orang yang beriman, infakkanlah sebagian rezeki. Ayat sesudahnya, ayat 256, diawali kalimat, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi memang kalimat syafaat dengan izinnya dalam Al-Quran surat 2 ayat 255 konteksnya adalah syafaat di dunia. Kemudian Al-Quran surat 10 ayat 3.
Yang artinya sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian bersemayam di atas arsy. Tidak ada pemberi syafaat kecuali setelah izinnya. Inilah Allah Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak ingat? Serupa ayat di atas Al-Quran surat 10 ayat 1-2 yang menceritakan tentang Al-Quran yang penuh hikmah. Kemudian ayat sesudahnya ayat surat 10 ayat 4 kalimatnya hanya kepadanya kamu semua akan dikembalikan. Jadi kalimat syafaat kecuali dengan izinnya dalam Al-Quran surat 10 ayat 3 tadi atas konteksnya adalah syafaat di dunia. Demikian juga Al-Quran surat 34 ayat 23 yang artinya dan tidak ada syafaat yang berguna baginya kecuali bagi orang yang diizinkan. Dan selanjutnya ya. Dan ayat yang lainnya adalah senada. Tidak ada syafaat di dunia ini kecuali dengan izin Allah. 3. Syafaat pada hari penghisapan hanya harapan kosong dari orang-orang jahat yang kemudian diyakini oleh umat fasik yang tidak mempelajari kitabullah, malah mempercayai kitabun-nas, kitab-kitab karangan manusia. Perhatikan Al-Quran surat 7 ayat 53 yang artinya apakah mereka hanya melihat suatu perkiraan pada hari perkiraan mereka datang, mereka yang melupakan di dunianya. Dia berkata, utusan Tuhan kami telah datang dengan kebenaran. Apakah kami memiliki syafaat sehingga mereka menjadi perantara bagi kami? Atau apakah kami berbalik dan kami melakukan selain dari apa yang biasa kami lakukan? Mereka telah kehilangan diri mereka sendiri dan apa yang mereka buat telah tersesat dari mereka. Kemudian Al-Quran surat 10 ayat 18 yang artinya dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak merugikan mereka dan tidak menguntungkan mereka. Dan mereka berkata ini adalah perantara kami dengan Allah. Katakanlah apakah kamu memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di langit dan di bumi? Maha suci Dia yang maha tinggi di atas apa yang mereka persekutukan dengannya. Kemudian Al-Quran surat 26 ayat 99 dan 100 yang artinya dan kami tidak disesatkan karena memang kami penjahat, jadi kita tidak punya pendoa syafaat. 4. Sahabat, ada fragmen indah di akhirat kelak bukan karena syafaat tetapi hanya karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Perhatikan Al-Quran surat 7 ayat 46 sampai 49 yang artinya dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada tabir dan di atas araf tempat yang tinggi ada orang yang saling mengenal masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, Assalamualaikum, salam sejahtera bagimu. Mereka belum dapat masuk tetapi mereka ingin segera masuk. Ayat berikutnya, dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu. Ayat berikutnya, dan orang-orang di atas araf tempat yang tertinggi menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaat buatmu. Ayat berikutnya Allah berfirman, itukah orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut kepadamu dan kamu tidak pula akan bersedih hati. Sahabat, fragmen itu menggambarkan orang-orang yang berada di dalam gerbang neraka yang timbangannya tidak mencukupi untuk masuk surga, juga para penghuni araf tempat tertinggi yang penghuninya para nabi dan orang-orang pilihan Allah. Mereka bersumpah bahwa mereka tidak mungkin mendapat rahmat Allah. Sahabat, nampak jelas penghuni araf tempat tertinggi, orang pilihan Allah bersumpah tidak mungkin orang yang posisinya masih di gerbang neraka untuk masuk surga, apalagi memberi syafaat. Namun Allah sungguh maha pengasih, maha penyayang kepada hambanya. Perhatikan Al-Quran surat 6 ayat 70 yang artinya langsung di tengah ya, baginya tidak memiliki wali atau pemberi syafaat selain Allah dan seterusnya. Kemudian Al-Quran surat 6 ayat 51 yang artinya langsung di tengah ya, mereka tidak memiliki pelindung dan pemberi syafaat perantara selain Allah, Dia dan seterusnya. Jadi di akhirat kelak yang ada hanyalah syafaat dari Allah dan itu semua berdasarkan berdalil dari Al-Quranul Karim.
Sahabat, mengenai seseorang yang mengharapkan syafaat di akhirat kelak, kami membuat perumpamaan seperti seorang siswa sekolah yang beberapa waktu lagi akan menghadapi ujian. Pada masa belajarnya, siswa tersebut bukannya belajar untuk menguasai materi pelajaran yang kemudian mampu menjawab setiap pertanyaan yang keluar dalam ujian. Akan tetapi siswa tersebut malah sibuk diri mencari staf pengajar atau penguji dan melakukan pendekatan hubungan pribadi demi meluluskan ujian mendatang dengan harapan tanpa hanya menimbang atau melihat hasil nilai ujiannya yang akan diperolehnya. Sepertinya siswa tersebut memang sudah meyakini nilai siswa tersebut tidak akan mencukupi untuk lulus. Ini kan perbuatan curang, para pecundang menempuh jalan. Cilakanya yang diajak berbuat curang itu para nabi dan Allah. Jadi seseorang yang di dunia ini sudah mengharap syafaat adalah sifat atau akhlak pecundang, curang yang sesat menyesatkan. Naudzubillah. Sahabat, kenapa saat ini kita mengharapkan syafaat di hari hisab yang dipastikan Al-Quran tidak ada? Kami sampaikan nasihat Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53 sampai 57 yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni segala dosa. Sungguh Dia Maha Penyayang. Ayat berikutnya, bertobatlah kepada Tuhanmu dan tunduklah kepadanya sebelum datang siksaan kepadamu, maka kamu tidak akan tertolong. Ayat berikutnya, dan ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, Al-Quran, sebelum datang azab kepadamu secara tiba-tiba sedangkan kamu tidak menyadarinya. Ayat berikutnya, untuk jiwa yang mengatakan, oh penyesalanku, untuk apa yang saya telah abaikan pendekatanku dengan Tuhan, bahkan saya termasuk orang-orang yang mengejek. Ayat berikutnya, atau apakah kamu berkata, seandainya Allah membimbingku, pasti aku termasuk orang yang soleh. Sahabat, di ujung video ini kami sampaikan Al-Quran surat 9 ayat 30 yang artinya, orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Tuhan dan orang Kristen mengatakan bahwa Mesias, Yesus adalah anak Tuhan. Itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, meniru ucapan orang-orang kafir sebelumnya. Kemudian ayat berikutnya, ayat 31, mereka telah menjadikan para rabi dan rahib mereka sebagai Tuhan selain Tuhan dan Al-Masih putra Maryam, dan mereka hanya diperintahkan untuk menyembah satu Tuhan, tiada Tuhan selain Dia, maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan dengannya. Ayat tersebut menginformasikan satu, kelakuan orang beragama yang sesat sama saja dari zaman ke zaman. Mereka memuliakan, memuji sosok atau pribadi nabi atau rasulnya dari manusia biasa sampai pada titik fantastis menuju sosok mitos. Agen setan itu mengalihkan isu sentral agama, yaitu dari kitab suci yang diamanatkan kepada nabi dari Tuhannya untuk manusia sebagai cahaya kepada sosok pribadi nabi atau rasulnya. 2. Kalau Yesus awalnya anak Tuhan, sekarang umat Kristen sudah berhasil menjadikan nabinya menjadi Tuhan. Demikian juga umat Islam yang sesat telah berhasil menfantastiskan sosok pribadi Nabi Muhammad melalui lirik sholawat dan hadis-hadis dusta. Cuma Rasulullah tidak sampai dituhankan, namun sampai kepada sosok yang mengaku keturunan Nabi sebagai orang yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan hamba Allah yang lain. Ya, kalau mereka mengaku keturunan Nabi, pertanyaannya, terus keturunan Imam Ali bin Abi Thalib yang mana? Demikian sahabat materi video kami kali ini. Semoga kita termasuk yang meyakini akan hari akhirat dan selalu berharap pada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha selalu mempelajari materi Al-Qur'an sehingga lebih memberi gambaran yang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin.